Ingat baik-baik, di keluarga Lintang, laki-laki yang diutamakan. Kalian sebagai laki-laki boleh mempelajari teknik tombak keluarga Lintang. Semua perempuan di keluarga Lintang adalah batu loncatan untuk jalan kalian menuju kejayaan. Siapa di sana? Ada gadis yang belajar diam-diam, cepat tangkap dia. Dasar gadis, berani-beraninya mencuri ilmu bela diri, melanggar aturan keluarga. Kenapa cuma laki-laki yang boleh belajar bela diri? Perempuan cuma boleh melayani laki-laki? Aku tidak terima. Tangkap dia, hukum sesuai aturan keluarga. Di kota Barito yang terpencil ini masih ada pemandangan seindah ini. Siapa sangka, Dewa Tombak wilayah selatan yang termasyhur akan hidup mengasingkan diri di sini. Di sana, cepat kejar. Ada apa ini? Cepat! Meski tidak melihat jelas wajahnya, tapi jatuh dari sini pasti mati. Ayo kita pergi. Nak. Syukurlah, anak ini jatuh dari tebing setinggi itu, tapi sama sekali tidak terluka. Tunggu. Ini tubuh suci bela diri. Muridku kungfumu jauh di bawah gurumu di masa lalu. Tombak ini terbuat dari besi hitam berusia ribuan tahun, bobotnya 500 kg. Mulai sekarang, setiap bertanding, kau harus membawanya. Sebagai latihan, jangan diganti. 500 kilo? Aduh, aku belum bekerja hari ini. Bapak guru, ibu guru, aku pulang dulu ke desa untuk bekerja. Pergilah. Gadis ini, setelah 10 tahun belajar bela diri, tidak hanya telah mewarisi ilmu sejati, tapi juga sudah tak terkalahkan di wilayah selatan. Kini, dia begitu kuat sampai orang tua sepertiku bisa terluka. Bakat bela dirinya yang berkembang pesat ini pantas disebut tubuh suci bela diri. Kelak sehebat apapun dia, ketika bertemu denganku, dia tetap harus memanggilku guru. Mana ada guru yang sengaja menggunakan tombak besi hitam untuk membebani muridnya sendiri. Di dunia ini, kaum perempuan sering diremehkan. Di kalangan keluarga besar dan bangsawan, banyak yang menjadi budak atau pelayan. Jalan hidupnya pasti tidak akan mudah. Cepat, yang di belakang cepat. Kuali penguji bakat ini adalah peninggalan penguasa wilayah selatan dari Istana Bela Diri Agung, sangat keras dan kokoh. Konon, bahkan ketua Istana Bela Diri Agung hanya bisa meninggalkan jejak telapak tangan yang samar di atasnya. Apalagi kau. Kuali batu ini juga tidak istimewa apa-apa, seperti tahu saja, entah ngapain digerumuni. Dengarkan aku, mengawinkannya adalah keputusan keluarga. Tidak ada yang boleh melawan. Ibu, ada apa? Lin Feixue, keluarga memutuskan untuk mengawinkanmu sebagai selir Tuan Muda Zhao. Menikah? Sebagai selir? Kepala Wang. Jangan. Tuan Muda Zhao itu bejat dan kejam. Feixue tidak bisa menikah dengannya.
Kalian para wanita, selain mengerjakan pekerjaan rumah, inilah satu-satunya kontribusi kalian untuk keluarga. Ibu jangan dengarkan mereka. Aku tidak mau menikah. Mau menikah atau tidak, bukan urusanmu. Berkorban untuk keluarga adalah takdir kalian para wanita. Ini bukan takdirku. Kau ternyata bisa ilmu bela diri? Lin Feixue. Berani-beraninya kau melanggar aturan keluarga, diam-diam belajar ilmu bela diri. Feixue belajar ilmu bela diri diam-diam, itu tidak mungkin. Pengawal, Bawa dia. pelanggar aturan keluarga, si pelacur yang diam-diam belajar ilmu bela diri ini. Tangkap! Lepaskan aku. Pelacur tak tahu diri. Hari ini aku akan dengan tanganku sendiri memutuskan urat tangan dan kakimu, lalu menggantungmu di tiang bendera lapangan latihan. Agar semua orang tahu. Akibatnya jika seorang wanita diam-diam belajar ilmu bela diri. Kepala Wang. Ini pasti salah paham. Feixue pasti tidak akan melanggar aturan keluarga. Lagi pula, seandainya pun benar. Aku bersedia menerima hukumannya. Kumohon kasihanilah dia. Minggir! Ibu, Setelah aku selesai dengannya, akan kubicarakan denganmu. Bahkan anak perempuan sendiri tidak bisa kau kendalikan. Berani-beraninya kau sentuh ibuku. Aku habisi kau. Aku lawan kau. Hentikan! Kakak! Ibu? Qingfeng, apa yang kau lakukan? Kau tahu tidak, mereka melanggar aturan keluarga. Dosa mereka tidak bisa dimaafkan. Apakah kau juga mau membela mereka? Paman ketiga, bukan itu maksudku. Hanya saja, 2 hari lagi akan diadakan seleksi penerimaan murid Istana Bela Diri Agung yang 10 tahun sekali. Istana Bela Diri Agung sudah memerintahkan semua anggota keluarga yang belajar bela diri harus ikut serta. Saat ini, Feixue sudah memenuhi syarat. Nanti, jika dia tidak muncul di tempat seleksi, maka Istana Bela Diri Agung pasti akan menghukum kita karena melanggar aturan dan membatalkan kuota keluarga Lintang. Itu tidak boleh. Keluarga Wang bisa mendominasi kita. Karena 10 tahun lalu ada anggota mereka yang masuk Istana Bela Diri Agung. Kita sama sekali tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Keadaan sudah seperti ini. Baiklah. Lin Feixue. Hari ini aku akan memberimu kelonggaran, tapi aku ingatkan, setelah seleksi ini selesai, aku tetap akan menjatuhkan hukuman sesuai aturan keluarga, memutuskan urat tangan dan kakimu. Qingfeng, hari ini terima kasih banyak. Feixue cepat ucapkan terima kasih pada kakakmu. Jangan berterima kasih dulu. Masalah ini belum selesai. Seleksi 2 hari lagi sangat penting. Jika Feixue tampil luar biasa dan terpilih oleh Istana Bela Diri Agung sebagai murid, maka semua masalah akan teratasi. Tapi jika gagal, Feixue, tangan dan kakimu. Aku pasti bisa. Qingfeng, seleksi besok adalah hal yang paling penting. Kau harus mempersiapkannya dengan baik. Ya, paman ketiga. Kepala keluarga. Buruk, kuali uji bakat dihancurkan orang. Apa? Kuali ini dibuat oleh Istana Bela Diri Agung. Bahkan ketua istana pun hanya bisa meninggalkan 1 bekas telapak tangan. Ini sungguh mengerikan. Ketua istana itu adalah murid dari murid Dewa Tombak yang legendaris. Kekuatannya sangat mendalam dan tak terduga. Istana Bela Diri Agung sudah memerintahkan setiap keluarga untuk mencari orang ini. Keluarga mana yang menemukannya akan diberikan 10 kuota penerimaan murid tambahan langsung. Di setiap seleksi daerah, Istana Bela Diri Agung hanya menerima 1 orang. Sekarang tiba-tiba memberikan 10 kuota sekaligus. Cari dengan segenap tenaga. Kita harus menemukan orang ini. Dekati dia. Keluarga Lintang pasti akan melesat. Kepala keluarga Wang. Kepala keluarga Lintang. Sudahkah kalian menemukan orang yang menghancurkan kuali uji itu? Ah, jangan dibahas lagi. Belum ada kabar sama sekali. Sepertinya kekuasaan yang luar biasa ini tidak akan menjadi milik kita. Ayah. Ternyata bukan hanya kita, keluarga lain juga belum menemukannya.
penerimaan murid kali ini kok ada perempuan yang datang? Kamu dari keluarga mana? Cepat pergi. Walaupun Istana Bela Diri Agung menetapkan penerimaan murid untuk pria dan wanita, di dunia ini pria tetap lebih dihormati daripada wanita. Kamu seorang wanita datang ikut serta. Bukankah ini jadi bahan tertawaan? Nona cantik, sengaja datang ikut. Apa ingin menarik perhatianku? Kalian jangan gegabah. Kalau kamu bertindak sekarang, berarti melanggar aturan seleksi. Keluarga Lintang benar-benar memalukan leluhur, mengirim seorang wanita untuk ikut pertandingan. Apa, ingin menyerah lebih awal? Anjing tua keluarga Wang. Kau menghina si Jalang ini, aku tidak peduli. Tapi kalau kau berani menghina keluarga Lintang kami, nyawamu akan kurenggut. Anakku, karena orang-orang ini tidak tahu diri, nanti jangan tahan-tahan, langsung serang dengan keras. Bolehkah aku membunuh kamu? Elder Zhong. Waktu pertandingan telah tiba. Semua boleh masuk. Wilayah selatan kami terkenal dengan ilmu tombak. Jadi, babak pertama seleksi adalah uji kekuatan tombak. Di sini ada 10 batu intan yang sekeras besi. Setiap orang punya satu kesempatan untuk menyerangnya dengan tombak. Dengan satu serangan penuh, yang menembus paling banyak batu akan menang. Ini tidak mudah. Yang bisa menembus 3 batu sudah bisa disebut ahli tingkat 2. Yang bisa menembus 5 batu itu adalah ahli tingkat 1. Aku duluan. Keluarga Lintang, Ardi Lintang. Menembus 5 papan. Bagus. Dasar perempuan brengsek, sudah lihat perbedaan antara wanita dan pria? Setelah hari ini, kau dan ibumu yang tak berguna itu tak akan punya tempat lagi. Masih ada tempat untuk kami atau tidak, bukan urusanmu. Semuanya ditentukan oleh kemampuan. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Keluarga Guan 3 papan. Keluarga Liu 4 papan. Aku yang akan maju. Rian Lintang menusuk 7 papan. Sangat bagus. Sekali tusuk menembus 7 papan. Sepertinya juara pertama babak ini pasti Tuan Rian yang menang. Hebat. Memang kakakku yang paling jago. Wah, dasar kampungan. Cuma menghancurkan 7 papan, sudah senang segitu. Dion, beri mereka pelajaran. Baik. Keluarga Wang Dion Wijaya menembus 9 papan. Ini adalah hasil terbaik dalam seleksi murid 100 tahun terakhir. Ardi Lintang ini sudah luar biasa hebat. Tak disangka ada yang lebih hebat darinya. Sungguh mengerikan. Masih ada. Siapa? Kemampuan anak muda keluarga Wang ini sama sekali tidak sebanding dengan satu jari Fei Shui, tapi mereka membesar-besarkannya. Hasil pertandingan babak pertama adalah... Tunggu dulu Yang Mulia. Keluarga Lintang masih ada 1 orang lagi. Semangat, adik. Masa sih keluarga Lintang malah menaruh harapan pada seorang wanita? Ternyata masih ada seorang gadis. Intan ini keras seperti besi. Ditambah lagi perbedaan kekuatan pria wanita, dia mungkin tidak bisa. Tombak ini beratnya 1000 kati. Setiap kali bertanding, kau harus membawanya. Tidak boleh diganti. Tombak besi hitam ini, mengangkatnya saja sudah sangat sulit. Sekarang harus menghancurkan intan khusus yang sekeras besi ini. Entah bisa menghancurkan berapa banyak. Sudahlah, dicoba dulu saja. Apa kita selama ini salah lihat?
Ternyata seperti yang dikatakan guru, aku masih harus berlatih lagi. Ini tidak benar. Tombak baja hitam ini meski beratnya 1000 kati, tapi dengan bakat bela diri muridku, seharusnya sudah bisa menyesuaikan diri. Aku diam-diam menambahkan 9.000 kati lagi. Tambahkan 9.000? Bagus. Ternyata tombak baja hitam 10.000 kati. Kenapa kau tega menipu muridmu sendiri? Lepaskan. Aku hanya ingin guru yang tegas akan melahirkan murid yang hebat. Lihat ke bawah. Wanita memang begitu, besar kepala, kecil hasilnya. Sekarang mengerti perbedaan antara kita? Seumur hidup kau akan kukuasai. Lin Feixue dari keluarga Lintang menembus 1 blok. Peringkat terakhir, juara pertama babak pertama. Dion Wijaya dari keluarga Wang. Lihat, pemuda dari keluarga Wangku, keluarga Lintang kalian tidak ada yang bisa menandingi. Menurutku untuk babak selanjutnya kalian tidak perlu ikut, langsung suruh si gadis saja yang maju. Dia cukup lemah, kalahnya juga cepat, dengan begitu bisa menghemat waktu kita semua. Sudah tahu kau wanita ini tidak berguna, tapi tidak menyangka akan sebegitu tidak bergunanya. Tidak apa-apa, adik. Masih ada kesempatan. Ayo pergi. Babak kedua dimulai. Babak ini adalah tes ketepatan jurus tombak. Setiap orang harus berdiri di atas tiang plum dan memukul guci keramik dengan tombak. Tanpa terkena pukulan guci, siapa yang menjatuhkan guci terbanyak, dialah pemenangnya. Aku duluan. Aku duluan. Ardi Lintang menghancurkan 10. Selanjutnya, Rian Lintang. Rian Lintang menghancurkan 20. Tombak keluarga Lintang memang tidak mengecewakan. Bagus. Kakak, hebat sekali. Sepertinya di babak ini keluarga Lintang akan jadi juara. Bagus sekali. Kali ini pasti. Juara. Jangan lupa, bintang andalan keluarga Wang belum tampil. Ayo. Dion Wijaya menghancurkan 40. Tombak raja keluarga Wang sangat perkasa. Bagus. Dion, kamu ini, kenapa semua guci ini harus kau hancurkan? Kamu tidak meninggalkan muka bagi keluarga lain. Mereka itu apa? Selanjutnya, Lin Feixue. Nona, lebih baik kamu mundur saja dengan baik. Cepat pulang dan urus rumah tangga. Benar katanya. Perempuan selain melahirkan anak bisa apa lagi? Hanya buang-buang waktu. Melayani orang itu baru keahlian perempuan. Mulai! Oke. Kamu baik-baik saja.
Aneh, kok bisa seberat ini? Jangan-jangan... Dia kenapa belum ganti senjata? Dengan tombak seberat 10.000 kati di tangannya, bahkan 1% kekuatannya tak bisa dikeluarkan. Bukannya kamu yang bilang dia harus membawanya? Siapa sangka si gadis bodoh ini begitu jujurnya. Keluarga Lintang, Lin Feixu. Menghancurkan 2. Peringkat terakhir. Memang benar. Wanita yang memalukan. Bajingan perempuan, kamu ikut seleksi apa untuk membuktikan betapa sampahnya dirimu? Tunggu saja, setelah seleksi ini berakhir, aku sendiri yang akan memotong tangan kakimu, menghancurkan kungfumu. Gak apa-apa, Adek. Babak ketiga baru yang penting. Masih ada kesempatan. Ayo pergi. Babak ketiga adalah pertarungan di atas ring. Ini juga merupakan bagian yang paling penting dalam seleksi penerimaan murid kali ini. Pemenangnya bisa mengabaikan hasil 2 babak sebelumnya dan langsung menjadi juara, menjadi murid terakhir dari pemimpin istana. Elder Zhong, saya ada usul. Mengingat kekuatan putra saya sudah jauh melampaui semua orang di sini, kenapa tidak biarkan dia langsung naik ke ring untuk bertahan? Sementara yang lain naik satu persatu untuk menantang. Dengan begitu, semua bisa diselesaikan sekaligus. Ini juga bisa menghemat waktu berharga Anda. Boleh, naiklah. Tombak Raja Wang ada di sini. Siapa yang mau mati? Tombak Raja Wang ada di sini. Siapa yang berani mati? Dion Wijaya ini sudah menang 2 ronde tes. Kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Siapa yang berani maju? Kepala keluarga Lintang, cepat atur orang untuk maju. Kalau tidak, juara pertama kota Barito akan jadi anakku. Nanti, keluarga Lintangmu tak akan pernah bangkit lagi. Anjing tua, jangan berisik di hadapanku. Aku akan pukul anakmu dulu. Lalu pukul kau. Ini Ardi Lintang kan petarung top 5 kota Barito. Kok bisa kalah semudah ini? Lemah sekali, sampah. Bagaimana mungkin dia sehebat itu? Wah, keluarga Lintang memang nggak ada yang jago ya. Hei gadis, bukannya kau ingin membuktikan wanita tak kalah dari pria? Masih berkhayal menantang aturan dunia ini? Berani naik panggung, anakku pasti akan melumpuhkanmu. Aku yang akan hadapi kau. Qing Feng, bagus. Kakak, balas dendam untukku. Akhirnya datang juga yang lumayan kuat. Rian Lintang, kamu baik-baik saja. Dion Wijaya ini ternyata kekuatannya sangat hebat. Bahkan yang dijuluki sebagai bakat nomor 1 keluarga Lintang, Rian Lintang bukanlah lawannya. Sepertinya juara pertama seleksi kali ini pasti dia, tidak ada yang lain. Aduh, keluarga Lintang memang sampah semua. Tunggu sampai anakku meraih juara pertama. Dan bergabung dengan Istana Bela Diri Agung. Kota Barito ini, keluarga Wang akan menguasai segalanya. Hal pertama adalah mencaplok keluarga kalian, keluarga Lintang. Nanti, aku akan perlahan-lahan menghancurkan kalian. Keluarga Lintang, siapa lagi yang berani melawanku?
keluarga Lintang benar-benar sekumpulan pengecut. Fake Su, nak, cepat buang tombak seberat 10.000 jin yang menahanmu itu. Berikan pelajaran pada si anak keluarga Wang itu. Kalau tidak berani maju, maka semuanya berlututlah di hadapanku. Kamu. Lutut. Berlutut. Berlututlah. Lutut. Berlutut. Cari mati. Berlutut. Keluarga kami, keluarga Lintang, adalah keluarga bela diri yang terhormat. Bagaimana bisa membesarkan orang-orang pengecut seperti kalian ini? Sepertinya hari ini adalah hari kehancuran keluarga Lintang. Semuanya sudah berlutut. Hahaha, keluarga Lintang. Aku tidak akan berlutut. Lin Feitsue, cepat berlutut. Kau ingin menghancurkan keluarga Lintang. Sudah kukatakan, aku tidak akan berlutut. Tidak hanya tidak berlutut, aku bahkan akan melawanmu. Kau ingin melawanku? Dunia ini didominasi pria. Wanita takkan pernah bisa mengalahkan pria. Dasar gadis tak tahu diri. Hanya keluarga Lintangmu yang mengirim wanita untuk mempermalukan diri. Mengejek. Sungguh sangat mengejek. Semua yang kalian katakan hari ini hanyalah belenggu yang dibuat pria untuk mengikat wanita demi kekuasaan. Wanita harus bekerja setiap hari, tidak boleh sekolah. Tidak boleh belajar ilmu bela diri diam-diam. Hari ini semua ketidakadilan ini. Berkorban untuk keluarga adalah takdir kalian para wanita. Kita tak bisa melawan dunia ini. Akan berakhir hari ini. Aku mewakili jutaan wanita di dunia ini untuk mengubah takdir. Wanita ini gila ya. Benar-benar pikir dengan melemparkan tombak itu bisa melawan Dion Wijaya? Besi Xuanti ribuan tahun, bobotnya puluhan ribu kati. Ternyata dia memang menyembunyikan kekuatannya. Wanita brengsek, kalau kau tidak menerima takdir, maka akan kupukul sampai kau menerimanya. Biasa saja. Inikah kemampuan aslinya? Sungguh mengerikan, ini pasti kebetulan. Bagaimana mungkin? Dia kan cuma perempuan. Muridku ini masih terlalu baik hati. Tusukan ini setidaknya mengurangi 3.000 jin tenaga. Donger, jangan tahan diri, bunuh dia. Barusan aku lengah, sampai-sampai kau yang cuma perempuan ini untung. Tapi cuma dengan kemampuanmu mau menang dariku, mimpi di siang bolong, mau mengubah takdir? Hahaha, mustahil. Diam. Tidak mau mengakui. Baiklah, kalau begitu akan kukatakan sekali lagi, takdir kalian para perempuan itu hina. Awalnya, aku hanya ingin keadilan. Tapi sekarang, aku mau nyawamu. Donger. Luar biasa, Lin Feitsue ini sungguh luar biasa. Menang. Dia benar-benar menang. Adik,
Kau benar-benar menang. Ilmu tombak seperti ini, seperti angin kencang, seperti ombak ganas, menyimpan 36 perubahan. Hebat, sungguh hebat. Ayah. Bunuh perempuan sialan ini untukku. Dasar jalang, berani-beraninya kau lukai anakku. Aku bunuh kau. Sial, hati-hati Feixu. Anak kecil ini berani melawan petarung senior, dia tidak takut mati? Memang wanita ya wanita. Baru dapat sedikit keuntungan, langsung lupa diri. Bima Wijaya itu adalah petarung terkuat di antara senior. Mana mungkin lawannya? Kekuatannya sangat hebat, bahkan aku pun tidak bisa menahannya. Bagus, Feixu. Hari ini kau akan membuktikan diri dan mengangkat harga dirimu. Sejak muridku ini melepas belenggu, kota Barito yang kecil ini sudah tidak bisa membatasinya lagi. Dari sekarang, langit luas terbentang baginya. Haha. Ayah. Bapak. Kau baik-baik saja. Ini tidak mungkin. Bahkan petarung terkuat senior Bima Wijaya kalah darimu? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kau jangan mendekat. Ayah, tolong aku. Minggir sana, kau anak durhaka. Elder Jong, umumkan hasil seleksi ini. Kuumumkan seleksi penerimaan murid ini berakhir. Pemenangnya adalah... Tunggu! Istana Bela Diri Agung kami tidak akan menerima wanita ini sebagai murid. Paman. Diam. Bima Wijaya, hormat kepada sesepuh agung. Hormat kepada sesepuh agung. Pemenang seleksi 10 tahun lalu, Riko Wijaya. Tak kusangka dia ternyata menjadi sesepuh agung Istana Bela Diri Agung. Ini buruk. Sesepuh agung. Berdasarkan tradisi, Lin Feixue ini karena telah memenangkan pertarungan, maka seharusnya dia juara pertama seleksi kali ini. Berhak menjadi murid Istana Bela Diri Agung kami. Kualifikasi? Masih ingatkah kamu apa aturan ketiga istana kami? Ya, sesepuh agung. Adalah orang yang berperangai buruk tidak boleh menjadi murid Istana Bela Diri Agung. Bagus kalau kamu ingat. Aku tanya kamu. Gadis ini melanggar aturan klan, mencuri ilmu bela diri. Perbuatan seperti ini, bukankah sudah termasuk berperangai buruk? Hari ini, dia berani melanggar aturan klan. Besok, dia akan berani menganggap Istana Bela Diri Agung kami tak ada artinya. Orang hina seperti ini sama sekali tidak boleh masuk Istana Bela Diri Agung kami. Benar, kalau dia masuk Istana Bela Diri Agung, pasti akan menimbulkan masalah tak berkesudahan. Kami tidak terima. Tidak terima. Bajingan-bajingan ini berani-beraninya mengganggu muridku. Aku bunuh mereka. Tunggu dulu, murid kita ini kan yang menghancurkan kuali uji bakat. Aku ingin lihat, kalau mereka tahu hal ini, ekspresi mereka akan seperti apa. Tidak terima. Cukup. Menurutku, hari ini kau tidak hanya tidak bisa bergabung dengan Istana Bela Diri Agung kami, aku juga akan menghukummu atas kejahatan menyimpan niat jahat. Sesepuh agung. King Feng. Sesepuh agung, bukan seperti itu. Pasti ada kesalahan. Adikku tidak menyimpan niat jahat, apalagi ingin mengacaukan Istana Bela Diri Agung. Harap Anda menyelidiki dengan jelas. Kau ini siapa? Berkelayakan mengajariku? Kakak. Tak kusangka Istana Bela Diri Agung yang terhormat ternyata seperti ini. Kalau begitu aku tidak masuk juga tidak apa-apa. Bagus, aku akhirnya menemukan bakat langka yang bisa menghancurkan kuali batu itu. Hai kalian. Ya, pimpinan. Siapkan kuda segera, aku akan pergi sendiri ke keluarga Lintang di kota Barito untuk menjemput orang ini ke Istana Bela Diri Agung.
langsung angkat dia sebagai wakil pemimpin istana. Apa? Padahal Anda adalah pemimpin Istana Bela Diri Agung yang menguasai 18 wilayah di selatan. Meskipun orang ini menghancurkan kuali uji bakat, tapi dia belum berkembang sepenuhnya. Bagaimana mungkin dia pantas dijemput langsung oleh Anda? Dasar orang tak berwawasan, kau tahu tidak, sekarang senjata selatan melemah, setiap saat berisiko didominasi oleh senjata utara. Sekarang menemukan bakat luar biasa ini sangat penting bagi seluruh wilayah selatan. Jadi bukan hanya aku, kalian semua kali ini juga harus merendahkan diri, sama seperti terhadapku. Begitu juga terhadap bakat dari keluarga Lintang ini. Baik. Berangkat sekarang. Aku juga tidak mau masuk. Apa katamu? Dasar perempuan hina, berani-beraninya tidak menghormati Istana Bela Diri Agung. Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Meskipun dia punya kemampuan tinggi, tapi dia kan cuma perempuan. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Istana Bela Diri Agung adalah penguasa wilayah selatan. Benar. Berani melawan Istana Bela Diri Agung, kali ini bukan hanya dia yang mati, keluarga Lintang juga akan kena getahnya. Lin Feisue, kamu gila ya? Kamu mau mencelakai seluruh anggota keluarga Lintang. Bencana, kamu benar-benar bencana. Adik, cepat berhenti bicara. Cepat minta maaf kepada sesepuh. Kak, aku tidak salah bicara. Mereka bertindak seperti ini. Berarti Istana Bela Diri Agung ini pasti penuh dengan hal-hal buruk. Diam. Dasar perempuan hina, berani-beraninya begitu sombong, bahkan berani memfitnah Istana Bela Diri Agung. Ini artinya kamu mencari mati sendiri. Semuanya. Mari kita serang bersama, bunuh dia. Ini juga bisa jadi jasa besar. Baik. Kita bersatu. Bunuh dia. 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 Tunggu dulu. Bunuh dia. Tunggu dulu. Tadi, memang benar Feksue kami terlalu terburu nafsu. Dia salah bicara. Kami mohon ampun dari sesepuh agung. Jangan banyak omong. Cepat minggir. Kalau tidak, kau juga akan kubunuh. Bu. Yang mulia ketua klan, tolong selamatkan Feksue. Apakah kau akan berdiam saja melihat anggota keluarga kita sendiri yang masa depannya begitu cerah ini dikepung oleh orang luar? Ci, Istana Bela Diri Agung adalah kekuatan puncak di wilayah selatan. Mereka menguasai urat nadi kita. Perempuan brengsek ini sendiri yang tidak tahu diri menyinggung Istana Bela Diri Agung. Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Ini adalah kejahatan yang akan menyeret keluarga Lintang kita ke dalam bencana. Ayah. Menurutku, kita tidak hanya harus berdiam diri, tapi juga harus ikut menyerang, memutuskan hubungan dengan perempuan brengsek ini. Kalau tidak, keluarga Lintang kita pasti akan tertimpa malapetaka besar. Semua anggota keluarga Lintang, dengarkan perintah. Siap. Bersatu dengan berbagai keluarga besar, tangkap perempuan ini. Serahkan kepada Istana Bela Diri Agung. Siap. Kalian... Lihatlah perempuan. Walaupun kekuatanmu tak tertandingi di kota Barito, lalu apa? Di hadapan Istana Bela Diri Agung kami, kau hanyalah seekor semut kecil. Karena pada dasarnya, kau hanya berasal dari keluarga kecil yang tak berarti. Sedangkan Istana Bela Diri Agung kami adalah penguasa wilayah selatan. Bu tidak perlu memohon pada mereka. Mereka mau jadi anjing Istana Bela Diri Agung, tapi aku tidak mau. Tidak punya status, tidak punya kedudukan, lalu apa? Hari ini, hanya dengan tombak ini akan kuhantam muka mereka dengan keras. Bu, aku akan membuktikan perkataanku benar. Perempuan brengsek, sudah mau mati masih keras kepala. Sesepuh agung, mohon tunggu sebentar. Kami akan segera menangkap perempuan ini. Serang! Bu, cepat pergi ke samping. Kami menghadap Tuan Istana. Tuan Istana, orang yang Tuan cari sedang berada di arena pertarungan di depan, tapi sedang dikepung oleh semua keluarga besar di kota Barito. Apa? Kenapa kau tidak menghentikan mereka? Jika hari ini dia kehilangan satu helai rambut pun, aku akan membuat kalian dan keluarga-keluarga kota Barito mati tanpa kuburan. Nona, ambil tombaknya. Sial, perempuan brengsek ini terlalu kuat. Untungnya dia terlalu sombong. Hingga menyinggung Istana Bela Diri Agung. Kalau tidak... Hanya dengan permusuhan antara aku dan dia pasti akan membunuhku. Ada kemampuannya. Tapi belum cukup.
Penatua Agung bertindak. Kali ini perempuan itu pasti kalah. Bahkan Penatua Agung bukan lawannya. Sepertinya kekuatannya benar-benar tak terukur. Bajingan, aku akan membunuhmu. Bersiaplah mati. Hentikan. Ibu. Lihat baik-baik siapa yang ada di tanganku. Ibu. Aku bisa kapan saja membuat kepalamu terpenggal. Hahaha. Bima Wijaya, berani-beraninya kau sentuh ibuku. Aku akan habisi seluruh keluargamu. Sialan, karena lengah sejenak, dia malah mendapat kesempatan. Buang senjatamu. Mau menghabisi seluruh keluarga kami? Kau pikir kau siapa? Kau hanyalah seorang wanita yang statusnya rendah di keluarga. Sedangkan aku, keluarga kami didukung oleh sesepuh Istana Bela Diri Agung. Statusnya mulia, kekuasaannya tak terbatas. Di hadapan kekuasaan, kau takkan bisa melawan. Diam. Aku malah akan terus bicara. Memangnya kenapa? Berani-beraninya kau membunuhku? Bagus. Biar orang-orang tak berarti seperti ini tahu. Akibatnya melawan Istana Bela Diri Agung akan seperti apa? Terima kasih, sesepuh. Lin Feixu. Bukannya tulangmu keras sekali. Sujud. Bersujud. Kau... Jangan... Feixu, jangan pedulikan aku. Sujud. Jangan. Kau lupa pesan ibu. Lututmu hanya untuk langit, untuk bumi, untuk ayah dan ibu. Tak boleh bersujud pada siapapun. Feixu, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Nanti saat kau sudah tak terkalahkan, balaslah dendam ibu. Ibu. Memfiri Hurricane, tak satu pun dari kalian bisa pergi. Xie Baihe, ku beritahu karena anak perempuanmu ini, kau sampai terpuruk seperti ini. Seorang wanita bermimpi menantang pria, sungguh menggelikan. Tidak, aku tidak salah. Aku juga tidak menyesal. Kalian ini para pengecut yang tak berani hadapi putriku. Tak pantas membuatku menyesal. Para pahlawan Kota Barito, jagoan bela diri, hanyalah sekumpulan badut yang menggelikan. Kau cari mati. Ibu! Kenapa langit tiba-tiba gelap? Pemimpin istana datang. Siapa yang berani menyentuhnya? Kenapa langit tiba-tiba gelap? Bisa mengubah langit dan bumi. Ini bukan jurus dewa tembakanku. Pemimpin istana. Akhirnya Anda datang. Anda tidak tahu. Wanita ini tidak tahu diri. Berani menantang Istana Bela Diri Agung. Baru saja, aku sudah menghajarnya untukmu. Pemimpin istana, kenapa Anda memukulku? Wanita hina ini berani mengabaikan Anda dan Istana Bela Diri Agung. Sama sekali tidak menghargai Anda dan Istana Bela Diri Agung. Sangat keterlaluan. Pemimpin istana, aku berkata jujur. Lin Feixu ini sangat sombong. Kalau Anda yang ada di sana, Anda juga akan menghajarnya. Dia ini punya daya tarik apa sih? Sampai-sampai Anda membelanya. Si tolol yang mengacaukan rencanaku. Riko Wijaya tidak bisa menilai orang, tidak punya mata. Mulai hari ini, dicopot dari jabatan penjaga Istana Bela Diri Agung. Apa? Nangong Yue ini masih tahu diri, tahu membalas dendam untuk pamannya. Bagus, bagus. Nanti Istana Bela Diri Agung ini juga akan diturunkan ke Feixu. Nangong Yue seharusnya bisa membantu Feixu dengan baik. Nona Lin, aku adalah Nangong Yue, pemimpin Istana Bela Diri Agung. Baru saja bawahanku tidak punya mata. Maaf membuat Anda menertawakannya.
Pemimpin Istana Nangong ini, kenapa sangat sopan padaku? Orang ini adalah orang yang menghancurkan batu uji bakat. Dia adalah... Selama ini, bakat jenius yang kami cari-cari. Kalian semut ini berani menghinanya. Ini dia. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia yang menghancurkan ding uji bakat itu? Kau meragukan pemimpin istana? Auranya sangat kuat. Tidak. Pemimpin istana, tenangkan amarah Anda. Anak saya tidak bermaksud menyinggung. Hanya saja, dia cuma seorang perempuan. Bagaimana mungkin bisa menghancurkan? Ding ujian yang bahkan Anda sendiri pun tidak bisa pecahkan itu? Ya. Benar, ding ujian itu kokoh seperti besi, berdiri selama ratusan tahun. Lin Feixue ini, sehebat apapun dia, tetap saja cuma seorang perempuan. Tidak mungkin kan? Benar, pemimpin istana. Dia cuma perempuan rendahan. Dulu, bahkan Anda sendiri pun tidak bisa membuat retak pada ding ujian itu. Dia bagaimana mungkin bisa menghancurkannya? Kalau begitu, kalau ding batu itu memang saya yang hancurkan, lalu bagaimana? Kau sedang berkhayal. Berdasarkan apa? Ada buktinya? Siapa yang bisa membuktikannya? Saya bisa membuktikannya. Pemimpin istana. Bawahan baru saja mengujinya. Tombak ini terbuat dari besi misterius dingin ekstrem dari utara, beratnya 10.000 jin. Bahkan lebih berat 9.000 jin dibandingkan ding batu ujian itu. 10.000 jin? Guru jelas-jelas memberitahuku hanya 1.000 jin. Namun Lin Feixue bisa memegang tombak besi misterius seberat 20.000 jin ini tanpa mengubah ekspresinya. Ini cukup membuktikan bahwa ding batu ujian itu pasti dihancurkan oleh Lin Feixue. Sial, ketahuan. Guru saya ini. Nanti di hati murid pasti tidak ada wibawanya, tidak ada moralnya lagi ini. Kamu masih punya moral? Sudah lama hilang. Yang kalian bicarakan apakah senjata ini? Lin Feixue, jangan coba-coba menakut-nakuti di sana. Hanya senjata rusak seperti ini. Bagaimana mungkin beratnya 10.000 kilogram? Apa yang terjadi? Aku menggunakan seluruh tenagaku tetap tidak bisa mengangkat senjata kecil rusak ini. Donger dong donger. Ayah, aku datang. Ini. Lintang Feixue hebat sekali. Dengan mudah sekali dia mengangkat tombak itu. Bukan, ini tidak mungkin. Dia cuma perempuan, kok bakatnya bisa lebih tinggi dariku? Memangnya perempuan kenapa? Memangnya bukannya kamu juga dilahirkan oleh perempuan? Lintang Feixue ternyata punya bakat setinggi itu. Feixue, aku meremehkanmu, Feixue. Hah, benar juga kau. Kaulah jenius langka yang selama ini kucari. Denganmu, ilmu saktiku sebagai pemimpin istana pasti akan sempurna. Kenapa? Meski sudah menyerap kekuatan 200 orang, tetap tidak bisa membantuku mencapai terobosan ke tingkat 12 ilmu tombak sakti? Tidak sia-sia aku memasang batu uji selama lebih dari 10 tahun. Akhirnya jenius langka itu kutemukan. Lintang Feixue dari keluarga Lintang. Gunakanlah bakat langkamu sebagai persembahan terakhirku menuju puncak dunia bela diri. Pemimpin istana.
Sekarang ramai dan banyak mata, susah bertindak. Bujuk dia dulu ikut aku ke Istana Bela Diri Agung. Nona Lintang, kaulah jenius langka yang selama ini dicari Istana Bela Diri Agung kami. Istana Bela Diri Agungku bersedia menyerahkan posisi wakil pemimpin istana padamu. Upacara pelantikan wakil pemimpin istana sudah disiapkan di istana kami. Apakah kau bersedia ikut bersamaku? Wakil Ketua Istana Bela Diri Agung. Ini setara dengan menguasai separuh wilayah selatan. Hah, siapa yang mau jadi wakil ketuanya? Murid dari Dewa Tombak ini, bahkan jadi penguasa tertinggi wilayah selatan pun bisa. Cih. Nona Lintang, sudah pertimbangkan? Asalkan kau ikut aku pergi untuk menghadiri upacara pengangkatan wakil ketua. Kau akan mendapatkan kekuasaan tertinggi dan masa depan yang cerah. Dan juga keluarga Lintangmu akan menjadi keluarga nomor 1 di kota Barito dan mendapat perlindungan Istana Bela Diri Agung. Ketua Istana Nanggong ini sepertinya sangat ingin aku ikut dia ke Istana Bela Diri Agung. Tunggu dulu, ada yang aneh. Tidak, aku tidak mau. Apa Lintang Fei Shui bodoh? Kesempatan besar ada di depan mata, dia malah menolak. Ketua Istana Nanggong, Anda adalah cucu murid Dewa Tombak, melatih ilmu tombak Dewa Tombak. Secara logika, aura Anda seharusnya murni dan sangat positif. Kenapa aku merasakan aura Anda campur aduk? Seperti gabungan aura banyak orang? Aura campur aduk. Gabungan banyak orang. Ini pertanda dia latih ilmu hitam. Nona Lintang, awalnya ingin menipumu ke Istana Bela Diri Agung, lalu menyedot energimu. Tak disangka, kau berani membongkar auraku di depan umum. Kalau begitu, sekarang juga aku hisap energimu untuk bantu aku mencapai puncak ilmu bela diri. Bantu aku mencapai puncak dunia bela diri. Binatang sialan ini bedanya mencuri ilmu terlarang dan melatih ilmu hitam. Ibu, cepat pergi. Kalian tunggu di samping. Tak disangka, pemimpin kuil Nanggong melatih ilmu hitam. Lintang Fei Shui ini, meski kemampuannya tinggi, kalau menghadapi pemimpin kuil Nanggong, kemungkinan besar dia akan celaka. Kurasa wanita ini tak akan tahan satu jurus pun. Fei Shui, jangan demi seorang wanita membebani seluruh keluarga Lintang. Kekuatan Nanggong Yue ini sangat hebat. Ditambah dia telah menyerap tenaga ratusan orang. Mana mungkin gadis Fei Shui ini adalah lawannya. Ayo kita turun tangan. Tunggu dulu. Pohon yang menjulang tinggi, pasti diterjang angin. Gadis Fei Shui ini bakatnya luar biasa. Kalau kita selesaikan satu Nanggong Yue untuknya, masih ada puluhan ribu Nanggong Yue lain yang akan mencarinya. Ini adalah ujian yang harus dia lalui. Cuman trik receh. Bakatmu cuman anugerah kosong. Kamu nggak tahu cara memanfaatkannya. Di hadapan kekuatan mutlak, kamu cuman akan mati lebih menyedihkan. Lebih baik jadi milikku. Bakat dan kekuatanku adalah milikku sendiri. Bukan urusanmu untuk mengendalikannya. Kamu memang keras kepala. Matilah. Fei Shui, hati-hati. Hah, Fei Shui. Sudah kubilang, kamu pasti bukan lawanku. Cuma seorang perempuan. Buat apa punya bakat setinggi itu? Pada akhirnya cuma akan jadi pupuk bagiku. Hentikan. Jangan sakiti anakku. Ibu, Kalian berdua sampah tak berguna. berani-beraninya menyentuh ibuku. Aku lawan kau sampai mati. Hewan buas, berhenti sekarang juga.
Ibu Guru. Fei Xue, nak, kamu sudah menderita. Ini obat luka, bisa menyembuhkan luka-lukamu dan ibumu. Terima kasih, Ibu Guru. Cepat pergi. Ibu. Fei Xue. Kamu baik-baik saja. Ibu, aku baik-baik saja. Guru dan Ibu Guru datang. Nangong Yue, kau berani sekali. Tidak hanya melatih ilmu hitam, bahkan berani mengincar muridku Song Chunshan. Kau pantas mati. Song Chunshan. Dialah yang mengasingkan diri bertahun-tahun, memegang token tertinggi, menguasai 13 prefektur di wilayah selatan, Dewa Tombak Song Chunshan. Guruku ternyata adalah Dewa Tombak. Kakek guru. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah muridmu. Ampuni aku, ampunilah. Aku tidak punya cucu murid sepertimu. Ini benar-benar aib seumur hidupku. Nangong Yue, diam-diam melatih ilmu hitam telah melukai banyak orang. Adalah aib Istana Bela Diri Agung. Hari ini, mencabut Nangong Yue dari jabatan Ketua Istana Bela Diri Agung, masukkan ke Gua Dingin Ekstrem, bermeditasi menghadap dinding, dilarang keluar seumur hidup. Di Gua Dingin Ekstrem? Nak, kemari. Ambil. Lambang penguasa Dewa Tombak. Siapapun yang memegang lambang ini berhak memimpin seluruh wilayah selatan. Guru, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Bodohnya, terimalah saja. Kamu adalah penerus yang kami tetapkan. Lambang penguasa ini pasti akan kami serahkan ke tanganmu. Terima kasih Guru, terima kasih Ibu Guru. Mulai hari ini, kamu adalah pemilik lambang yang baru, sekaligus Ketua Istana Bela Diri Agung, yang memerintah 13 provinsi di wilayah selatan. Perempuan pun tidak apa. Di seluruh wilayah selatan, siapa berani meremehkanmu? Istana Bela Diri Agung memberi hormat kepada pemilik lambang baru. Keluarga Wang dari kota Barito memberi hormat kepada pemilik lambang baru. Keluarga Lintang dari kota Barito memberi hormat kepada pemilik lambang baru. Memberi hormat kepada pemilik lambang baru. 20 tahun yang lalu, aku, Lin Fei Xue, karena berjenis kelamin perempuan bersama ibuku di keluarga Lintang selalu dihina dan diejek. 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Suami sebagai pedoman istri, laki-laki di atas perempuan. Lebih baik mati kelaparan daripada kehilangan kehormatan. Semua ini adalah aturan kalian para lelaki yang membelenggu tubuh perempuan. Perempuan seharusnya adalah burung yang terbang bebas di langit, bukan alat yang hanya bisa dinikahkan. Hari ini, aku berdiri di sini dengan tegap untuk memberitahu kalian semua bahwa perempuan tidak kalah dari laki-laki. Aku umumkan peraturan di keluarga Lintang bahwa perempuan tidak boleh belajar bela dan hanya boleh menikah. Mulai saat ini dihapuskan. Bangunlah. Terima kasih, Junju. Fei Xue. Ibu sangat bangga padamu. Ibu, mulai sekarang kita tidak akan lagi diremehkan orang. Anakku. Selama bertahun-tahun ibumu menikah jauh, dia bekerja terlalu keras di keluarga Lintang. Hari ini, demi melindungimu, dia terkena serangan Nangong Yue. Luka lama bertambah baru. Kondisi tubuhnya sudah sangat parah. Dalam keadaan tidak sadar, dia terus menyebut kakek dan pamannya. Rindu pada keluarganya sudah lama menjadi beban di hatinya. Masalah hati harus diobati dengan obat hati. Gyokukiran ini adalah pusaka turun-temurun keluarga ibumu. Bawalah ini pulang. Jemput kakek dan keluarganya. Penuhilah keinginan hatinya. Baik. Ibu tunggu ya. Putrimu akan pergi menjemput kakek dan keluarga untuk berkumpul dengan ibu. Dor!
Ini tempat ibu tinggal sejak kecil? Ini giok yang kakek berikan kepada ibu. Sudah bertahun-tahun berlalu, entah bagaimana kabar keluarga kakek selama ini. Yang Mulia, Kamu adalah... saya adalah Gubernur Provinsi Cemara, Tang Kiseng. Saya mendapat kabar kedatangan Yang Mulia, jadi khusus datang menyambut. Panggil saja saya Tang Kecil. Oh iya, ini adalah pengawal yang disiapkan untuk Anda, untuk melindungi keamanan Anda. Tang Kecil, kedatangan saya kali ini hanya untuk mencari keluarga. Tidak ingin menarik perhatian. Suruh mereka semua mundur. Ini... Tahukah kamu, keluarga Xie di Provinsi Cemara ada di arah mana? Di sana, saya antar Anda. Tidak perlu, saya pergi sendiri. Jaga baik-baik ini untukku. Baik. Kekuatan Yang Mulia adalah nomor 1 di wilayah selatan, bahkan merupakan kepala Istana Bela Diri Agung. Kalian ikuti Yang Mulia secara diam-diam. Jika ada masalah, segera laporkan. Siap. Aduh, baik si anak bandel itu. Belasan tahun yang lalu, dia mengirim surat ke rumah bilang, aku sudah punya cucu perempuan. Waktu itu aku senang sekali, tapi setelah menantuku meninggal, dia sama sekali tidak memberi kabar lagi. Dulu, dia tidak mau dengar nasihatku, menolak perjodohan, lalu kabur ke kota Barito. Selama ini, coba pikir, dia seorang janda, lagi pula membawa anak perempuan, masa dia bisa hidup enak di keluarga Lintang? Hah? Ayah. Adikku memang keras kepala. Walaupun ada kesulitan, dia pasti tidak akan cerita ke keluarga. Ayah selalu menjaga gengsi sebagai ayah, tidak mau mengirim surat untuknya. Ini tidak bisa, ayah. Pergi sana, pergi. Siapa yang merindukannya? Lagi pula, mana ada ayah yang sering-sering mengirim surat ke anak perempuannya? Benarkah, ayah? Di mulut ayah bilang tidak, tapi di dalam hati ayah sangat menyayangi keponakan perempuanku itu. Sekolah bela diri keluarga Siregar ini, bukannya ayah sudah bilang akan diwariskan untuknya? Wah. Aku ini kakeknya, belum pernah sekalipun memberikan sesuatu kepada cucu perempuanku itu. Aku pikir sejak kecil dia pasti sudah banyak menderita. Mewariskan sekolah bela diri ini untuk jaminan hidupnya. Bisa dibilang ini adalah jalan terakhir yang kuberikan untuknya. Ayah, kalau kita sama-sama mengkhawatirkan mereka, seharusnya kita lebih sering menjenguk mereka. Hari-hari ke depan ini, sekali bertemu, berkurang 1 kali pertemuan. Baiklah, begini saja. Sekarang kamu pergi beres-beres barang. Besok kita pergi ke kota Barito. Temui adikmu dan cucu perempuanku untuk membela mereka. Baik. Aduh. Oh. Dasar anak bandel. Tidak bisakah kamu lebih pelan, dasar? Hadi Siregar, si tua bangka, keluar dan mati. Di depan seharusnya rumah kakek ya. Li Yuanzhou, apa maksudmu ini? Berkeliaran seenaknya di rumah keluarga Siregar. Bahkan melukai para pelayan kami. Hadi Siregar, dulu kita sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak kita. Tapi anak perempuan bajinganmu itu tidak tahu diri. Kabur ke kota Barito untuk menghindari pernikahan. Menyebabkan anakku tewas. Hari ini aku datang untuk menuntut keadilan. Apa maksud perkataanmu itu? Dulu, memang keluarga Siregar yang membatalkan pernikahan. Tapi waktu itu kami sudah menyerahkan sebagian besar harta keluarga. Semuanya untuk kalian. Sebagai ganti rugi pembatalan itu, masalah ini bukankah sudah selesai sejak lama? Sungguh tak tahu malu. Anakmu kabur dari pernikahan. Membuat anakku kehilangan muka hingga mati karena malu dan marah. Hadi Siregar, keluarga Siregarmu berhutang nyawa pada anakku. Kakak, apa yang terjadi dengan mereka? Masalah lama sekali. Dulu keluarga Siregarmu adalah keluarga terkaya di Provinsi Cemara. Kami hanya bisa menahan diri. Sekarang, Istana Bela Diri Agung dalam seleksi penerimaan murid di Provinsi Cemara, keluarga Li kami mengalahkan keluarga Siregarmu. 1 murid dari keluarga Li diterima di Istana Bela Diri Agung.
Sekarang keluarga Li kami punya dukungan dari Istana Bela Diri Agung. Tidak akan lagi tunduk pada tekanan keluarga Siregarmu. Dulu, keluarga Li kami tidak berani melawan keluarga Siregarmu. Sekarang aku mau kau serahkan sekolah bela diri keluarga Siregar untuk menutupi kerugian keluarga Li. Kalau tidak, semuanya akan membayar nyawa anakku. Omong kosong, anakmu jelas-jelas mati karena jatuh dari kuda setelah mabuk di rumah bordil. Itu kecelakaan. Apa hubungannya dengan adikku? Keluarga Li yang kurang ajar, berani-beraninya menganiaya kakekku. Kepala keluarga Li. Xiao Er benar, kematian putra tuan tidak ada hubungannya dengan putriku. Jangan kau fitnah nama baik putriku. Sekolah bela diri keluarga Siregar ingin kutinggalkan untuk cucu perempuanku, Lin Feixue, sebagai warisan. Ini jalan terakhir untuknya. Tidak mungkin kuberikan pada kalian. Bualan kau? Kalau bukan karena putrimu membatalkan pertunangan, mana mungkin anakku pergi minum dan murung. Putrimu adalah pembawa sial, wajahnya membawa celaka untuk suami. Kau? Ayah. Cukup omong kosong. Segera serahkan sekolah bela dirinya. Kalau tidak, hari ini akan jadi hari keluarga Xie musnah. Anak keluarga Li itu hidupnya mabuk-mabukan dan main perempuan, jatuh dari kuda sampai mati. Apa hubungannya dengan keluarga Xie? Mereka cuma cari gara-gara aja. Setelah dapat reputasi sebagai keluarga nomor 1, sekarang mau merebut sekolah bela diri keluarga Siregar. Lihat sikap keluarga Li ini, sepertinya sudah lama mengincar sekolah bela diri keluarga Siregar. Sudah lama, ya. Keluarga Xie belakangan ini kekurangan bakat. Sudah tidak ada lagi pendekar hebat. Sekolah bela diri keluarga Siregar hari ini sepertinya akan berpindah tangan. Serahkan sekolah bela dirinya. Serahkan sekolah bela dirinya. Kamu. Serahkan sekolah bela dirinya. Li Yuanzhou, jangan kau semena-mena seperti ini. Sekolah bela diri keluarga Siregar ini adalah warisan keluarga kami yang sudah berusia ratusan tahun. Ini mewakili keringat dan darah leluhur keluarga kami. Aku tidak mungkin menyerahkan sekolah bela diri keluarga Siregar kepada kalian. Hadi Siregar, kamu memang sengaja melawan keluarga Li, ya? Anakku sebenarnya tidak bersalah. Kalian dari keluarga Li sengaja mencari gara-gara, ingin menjadikannya contoh. Keluarga Siregarku meski beberapa tahun ini agak merosot, tapi masih punya nyali. Ingin merebut sekolah bela diri keluarga Siregar, mustahil. Kamu memang cari masalah, ya? Hari ini aku ingin lihat orang-orang keluarga Siregar tulangnya sekeras apa. Serang! Orang-orang keluarga Siregar semuanya sampah. Li Yuanzhou, kau tidak menghormati hukum Provinsi Cemara, menyakiti anakku dengan paksa. Aku akan melaporkanmu ke pemerintah. Wahahaha, laporkan saja. Sekarang di Provinsi Cemara, keluarga Liku yang paling berkuasa. Kecuali sang penguasa datang sendiri, kalau tidak, siapapun yang datang, dia pasti mati. Hebat sekali keluarga Li di Provinsi Cemara. Ingin merebut sekolah bela diri keluarga Siregarku? Kecuali aku mati. Wahahaha, Tuan Siregar. Li Yuanzhou, apa yang kau inginkan? Hadi Siregar, sekarang aku memberimu kesempatan untuk memilih. Kau pilih sekolah bela diri atau anakmu? Hadi Siregar, aku cuma kasih waktu 10 detik. Kalau tidak, anak kesayanganmu ini akan binasa. Ayah, sekolah bela diri keluarga Siregar. Jangan sampai. Itu warisan yang kau tinggalkan untuk Xiao Sue dan adik perempuanku sebagai jalan terakhir. Jangan pedulikan aku. Paman sampai mau berkorban untukku dan ibuku. Sejauh ini. Sampai mau mati masih keras kepala. Hadi Siregar, kau benar-benar demi seorang cucu perempuan tak berguna menolak menyerahkan sekolah bela diri mengabaikan anak kesayanganmu? Keluarga Li ini sungguh tak tahu malu, menyuruh kepala keluarga Siregar memilih. Ini pilihan yang sulit. Kedua pilihan ini sama-sama menyakitkan. Kalau menurutku, pilih saja anak laki-laki. Cucu perempuan dan anak perempuan itu orang luar. Anak laki-lakilah yang akan merawat di hari tua. Situasi sekarang ini, sepertinya benar-benar perlu ketua yang memerintah turun tangan, baru bisa menekan keluarga Li. Aku memilih
Aku memilih. Cepat pilih. Kalau tidak, aku akan buat anak kandungmu mati di hadapanmu. Jangan. Ayah, Jangan pedulikan aku. Chaosue lebih penting. Sekolah bela diri keluarga Siregar. Jangan sampai diserahkan. Aduh. Banyak omong. Hadi Siregar, cepat pilih. Aku hitung sampai 3. 3. 2. Ayah, anakmu tidak berbakti. Tidak bisa merawat ayah di hari tua. 1. Berhenti. Xiaoer. Aku tidak bisa. Sekolah bela diri keluarga Siregar kami akan kuwariskan untuk cucu perempuanku di dunia yang sudah sulit ini. Xiaoer, aku tidak bisa memberikan jalan terakhir ini kepadamu. Hadi Siregar. Demi seorang cucu perempuan, mengorbankan anak kandungmu sendiri. Memang benar keluarga Siregar kalian sulit meraih kesuksesan besar, pasti akan selamanya diinjak-injak oleh keluarga Li di bawah kakiku. Baiklah, biarkan anak kandungmu mati di hadapanmu. Aduh. Berani sentuh dia, cari mati. Kekuatanmu luar biasa. Terima kasih, Nona. Sudah menolong kami. Boleh saya tanya, siapa nama Nona? Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau selamatkan si pengkhianat ini dan melawan keluarga Li? Aku hanya seorang yang kebetulan lewat dan tak tahan melihat ketidakadilan. Keluarga Li sebagai keluarga terkemuka di Provinsi Cemara, berani-beraninya menyiksa orang tua dan lemah dengan kejam seperti ini. Dasar gadis usil, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, kamu juga akan kena hukum. Nona muda, ini adalah urusan antara keluarga Li dan keluarga Xie. Aku sarankan kau segera pergi, jangan sampai kau terkena imbasnya. Aku tidak tahu kalau hukum di Provinsi Cemara bisa membiarkan kalian berbuat semena-mena seperti ini. Kalian begitu sombong, tidak takut dihukum oleh hukum? Dengan perlindungan Istana Bela Diri Agung di Provinsi Cemara, keluarga Li adalah langit, adalah hukum itu sendiri. Siapa berani menghukum kami? Terima kasih atas pertolonganmu, Nona. Keluarga Li mereka, ada yang adalah murid Istana Bela Diri Agung. Mereka dilindungi oleh Istana Bela Diri Agung. Dan Li Yuanzhou itu sangat pendendam. Aku khawatir dia akan membahayakan Nona. Urusan keluarga Xie kami. Sebaiknya jangan melibatkan Nona. Li Yuanzhou, kami sama sekali tidak mengenal gadis ini. Urusan antara kita berdua. Sebaiknya jangan melibatkan orang lain. Bagaimana kalau aku bukan orang luar? Nona, apa maksud Anda? Tenang saja, Paman. Akan kubalas dendam untuk Paman. Keluarga Li dari Provinsi Cemara menyalahgunakan kekuasaan, mengabaikan hukum. Kalian tahu kesalahan kalian? Kau siapa? Urusan keluarga Li. Tak perlu kau ikut campur. Tengok pedangku. Nyonya. Tidak mau mengaku salah. Hari ini, atas nama Istana Bela Diri Agung, akan kuhajar kalian, para penyalahguna kekuasaan yang mengabaikan hukum ini. Dasar gadis, besar sekali mulutmu. Kau pikir kau siapa? Bisa mewakili Istana Bela Diri Agung, berani melukai istriku hari ini. Kau akan mati di sini. Serang-serang semuanya. Serang semuanya. Cuma seorang gadis kecil. Kalian segini banyak. Takut apa? Dasar sampah. Ayo serang bersama. Ayo serang bersama. Dasar sampah masyarakat. Biar aku yang urus.
dasar sampah masyarakat. Kalian sampai ketakutan oleh seorang wanita kecil begini? Penakut kalian? Taufan Kurnia. Dia adalah pendekar nomor 1 di negara bunga. Pedang samurainya diayunkan dengan sangat lihai. Tak ada yang bisa menandinginya. Sekuat itu? Dalam seleksi penerimaan murid Istana Bela Diri Agung, dialah yang diam-diam bertindak membantu anggota keluarga Li mengusir beberapa pendekar dari Provinsi Cemara. Baru bisa membantu keluarga Li mendapatkan kuota murid Istana Bela Diri Agung. Ternyata keluarga Li ini sudah lama bersekongkol dengan negara bunga. Taufan Kurnia, cepat bantu aku bereskan mereka. Nona, terima kasih atas bantuanmu tadi. Kami sudah sangat berterima kasih. Hanya saja, orang negara bunga ini sangat kuat sepertinya. Tidak mudah untuk dihadapi. Ini adalah urusan keluarga Xie. Kami tidak ingin melibatkanmu. Kau! Minggir, kalau tidak, akan kujadikan tumbal pedangku. Nona, ini... Tenang saja, dia tidak bisa melukaiku. Kalian tunggu saja di samping. Ada orang yang paling penting bagiku di sini. Hari ini, keluarga Xie pasti kulindungi. Taufan Kurnia ini kejam dan bengis. Gadis ini masih sangat muda. Dia bisa nggak sih? Gadis ini kayaknya bukan tipe yang suka omong besar. Karena dia bilang bisa, aku rasa dia pasti punya peluang menang. Lihatlah betapa keras kepalanya, mirip banget sama Bai He waktu masih muda. Wajahnya seperti Bai He yang kedua. Kamu meremehkan wanita? Hari ini akan kuperlihatkan padamu kehebatan seorang wanita. Ayo, tunjukkan semua jurus andalanmu. Gila ya, dia cuma seorang wanita. Berani-beraninya menantang Taufan Kurnia. Itu pun cuma pakai sebatang ranting. Pedang panjang Taufan Kurnia nggak akan berhenti sebelum ada darah. Kalau berhadapan dengannya pasti mati atau terluka parah. Betul. Wahahaha. Kalau kau berlutut dan minta ampun sekarang, bisa kubebankan nyawamu yang kecil ini. Banyak bacot. Hari ini akan kuperlihatkan padamu apa itu ilmu bela diri yang sesungguhnya. Aduh. Benar-benar sampah. Ini baru ilmu silat yang sebenarnya. Wilayah selatan bukan tempat orang luar seperti kau bisa seenaknya berbuat onar. Menganiaya rakyat Provinsi Cemara kami, aku yang pertama tidak akan membiarkannya. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa? Aku sama sekali tidak bisa menembusmu. Ilmu bela diri wilayah selatan sangat luas dan dalam. Bukan hal yang bisa ditembus oleh orang luar sepertimu. Taufan Kurnia! Taufan Kurnia! Masih ada siapa lagi? Serang mereka bersama-sama. Kami menyerah. Bodoh. Sekelompok orang bodoh. Barusan kau menggunakan tangan ini untuk beraksi, kan? Apa yang kau lakukan? Tuan? Nona hari ini bertindak membela keadilan saya yang tua ini. Sangat berterima kasih. Janganlah begitu, sungguh membuat saya malu. Hari ini saya datang ke sini hanya untuk mencari keluarga. Kakek. Paman. Ayah. Dia anak perempuan adikku, Xiao Sui. Xiao Sui. Kamu benar-benar Xiao Sui? Kakek. Aku Xiao Sui. Aku terlambat datang. Xiao Sui. Ini adalah giok pusaka keluarga Xie. Giok pusaka keluarga, dilindungi oleh leluhur. Ayah berikan padamu. Ayah hanya berharap setelah kamu menikah dan pindah ke kota Barito, semua urusanmu lancar. Selamat Sentosa. Terima kasih, Ayah.
Selama ini, kamu dan ibumu pasti sudah banyak menderita. Tak disangka cucu perempuanku sudah besar begini. Pasti kau sudah banyak menderita. Anak baik. Xiao Sui, dia adalah pamanmu, Xie Qiao. Paman. Iya. Ya? Kalian tenang saja, mulai sekarang ada aku di sini. Tak ada yang bisa mengganggu keluarga Xie. Wah. Ternyata Xie Baihe dan pria liar yang melahirkan anak haram ini. Sepertinya pelajaran yang baru kau terima belum cukup. Walaupun ilmu silatmu tinggi, lalu apa? Dulu Xie Baihe membatalkan pertunangan membuat anakku tewas. Itu fakta. Menurut hukum Provinsi Cemara, keluarga kalian harus mengganti rugi keluarga kami. Kalau tidak, kalian semua akan terkena pasal pembantuan. Li Yuanzhou, jangan asal menuduh di sini. Perkara ini dulu Dinas Keamanan Provinsi Cemara sudah memutuskan keluarga kami tidak bersalah. Oh ya? Dinas Keamanan Provinsi Cemara. Wakil Kepala tiba. Gubernur mata-mata melapor. Tuan pemegang perintah sepertinya sedang dalam masalah. Apa? Cepat ikut aku. Aku ingin lihat. Siapa yang berani sekali mengganggu Tuan pemegang perintah? Dinas Keamanan Provinsi Cemara. Wakil Kepala sudah tiba. Hai. Akhirnya kau datang juga. Xie Baihe dari keluarga Xie. Memang benar dia membunuh putra sulung keluarga Li. Menurut hukum, pantas dihukum mati. Keluarga Xie bersalah. Kepala dinas kasus ini sudah diputuskan lebih dari 10 tahun yang lalu bahwa keluarga Xie tidak bersalah. Putusan sebelumnya dibatalkan. Xie Baihe tidak menjaga kesuciannya sebagai istri dan menyebabkan kematian putra keluarga Li. Menurut hukum, itu pembunuhan keluarga Xie. Ikut bertanggung jawab. Hai. Kau harus membela keluarga kami, keluarga Li. Kalian ini sekongkol. Tangkap dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Wah. Kau berani melawan Dinas Keamanan. Kau, Wakil Kepala Dinas Keamanan Provinsi Cemara yang terhormat yang menguasai peradilan satu provinsi, tugasmu adalah melindungi rakyat, bukan main curang dan melanggar hukum. Memutuskan perkara seenaknya saja. Kenapa? Kau keberatan. Tahan saja. Hadi Siregar, aku menasihatimu. Lebih baik kau nurut, cepat-cepat serahkan sekolah bela diri. Keluarga Siregar itu, kalau tidak seluruh keluargamu akan masuk penjara. Walaupun kau jago bertarung, lalu apa gunanya di Provinsi Cemara? Kekuatan adalah kebenaran, orang yang berkuasa baru suaranya didengar. Oh ya, kalau begitu di Provinsi Cemara ini akulah yang berkuasa. Di Provinsi Cemara, akulah yang berkuasa di sini. Kamu korup, menyalahgunakan kekuasaan. Provinsi Cemara sekarang jadi seperti ini. Memang perlu dibersihkan. Anak kecil, berani sekali kau. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak pantas tahu siapa aku. Yang perlu kamu tahu selama aku di sini hari ini, kamu jangan harap bisa menyentuh keluarga Hadi. Kamu... Beres-beres, berisik apa lagi? Kepala dinas Anda datang? Gubernur segera akan datang ke sekitar sini untuk menyambut Yang Mulia Pemimpin. Aku juga sengaja datang untuk menyambut. Pemi? Yang Mulia Pemimpin juga datang ke Provinsi Cemara kita? Benar. Lalu, kalian keluarga Hadi, berisik-berisik tidak tahu diri. Seluruh jalan ini bisa mendengarnya. Kalau sampai menyinggung Yang Mulia Pemimpin, kalian keluarga Hadi, semuanya akan menanggung akibatnya. Kepala dinas? Itu wakil kepala, dia menerima suap dari keluarga Li, lalu mau menjerat putriku. Kalau kami... Diam, aku sudah dengar semuanya. Seorang wanita tidak tahu diri sebagai wanita, melanggar janji pernikahan, itu sudah bersalah. Aku menasihati kalian, segera serahkan gelanggang bela diri ini sebagai ganti rugi untuk keluarga Li. Hadi Siregar, dengar jelas tidak? Segera serahkan gelanggang bela dirinya. Kamu mau melawan Yang Mulia Pemimpin? Kepala keluarga, bagaimana kalau kita serahkan saja gelanggangnya? Keluarga kita tidak bisa melawan pemimpin wilayah selatan. Kakek, tenang saja. Ada aku di sini.
Dinas Keamanan Provinsi Cemara, Kepala Dinas. Kenapa? Masih ada keraguan? Bagus, mulai sekarang kamu bukan lagi. Dasar gadis brengsek. Kau gila ya? Bisa-bisanya kau berani menuduh kepala departemen kami. Hadi Siregar, cucu perempuanmu ini pikiranmu sudah tidak waras. Anak kecil yang belum apa-apa, gadis belia, berani bicara besar. Tidak takut ditertawakan? Wahahaha. Fake Sue? Bagaimana kalau serahkan saja pada kakek untuk menanganinya? Kakek, tenang saja, aku bisa menanganinya. Gadis kecil, kau pikir kau ini siapa? Pemimpin? Mau menghukumku? Lupakan saja, tidak tahu diri. Aku jelas berhak memecatmu. Kau main belas kasihan dan melanggar hukum. Tidak bisa membedakan benar salah, membalikan fakta, membiarkan bawahanmu. Aku tidak hanya bisa memecatmu, tapi juga bisa membuat kalian tidak punya tempat di seluruh wilayah selatan. Berani. Kepala departemen kami adalah orang kepercayaan gubernur provinsi. Cukup dengan satu kata dari kepala departemen kami bisa menghukum mati kalian. Ayo, bawa mereka semua pergi. Tunggu. Gadis kecil, kau ini siapa? Perempuan ya tetap perempuan. Rambut panjang, wawasan pendek. Sama sekali tidak mengerti dunia pria. Yang kami pria hargai adalah kekuatan dan status. Kau mau menghukumku? Wahahaha. Di kehidupan selanjutnya saja. Sudah kukatakan, di Provinsi Cemara, akulah yang berkuasa. Aku mau perlakukan kau bagaimana? Ya begitu. Tang Qisheng. Bener kan? Betul, apa yang Anda katakan benar. Betul kata Anda. Dinas Keamanan Provinsi Cemara, Kepala Dinas, Wakil Kepala segera dicopot dari jabatan, menunggu persidangan. Ini... Keluarga Li berkolusi dengan musuh asing, akan dihukum atas pengkhianatan. Ini dari mana lagi? Benda tak tahu maut ya? Dasar tolol kau. Bawahan terlambat datang menyelamatkan. Mohon Tuan Pemimpin Agung mengampuni dosa. Tuan Pemimpin Agung? Pemimpin Agung? Perempuan ini mana mungkin pemimpin agung? Hancur, hancur. Kita semua benar-benar hancur. Tang Qisheng. Inilah Provinsi Cemara yang kau kelola. Pemimpin lama menyerahkan Provinsi Cemara kepadamu untuk dikelola. Tapi malah kau besarkan sekumpulan orang yang menyalahgunakan wewenang dan mengeruk keuntungan untuk diri sendiri. Hukuman apa yang pantas kau terima? Mohon tenang, Yang Mulia Pemimpin. Bawahan akan segera menyelidiki semua departemen, membenahi iklim di Provinsi Cemara secara total. Para pejabat korup dan preman akan dibasmi tuntas. Bangunlah. Ingat baik-baik. Dalam 3 hari, aku ingin melihat Provinsi Cemara yang setara gender dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Bawahan pasti tidak akan mengecewakan amanat Yang Mulia Pemimpin. Bawa pergi. Pemimpin. Ampunilah nyawa hamba. Terima kasih, Yang Mulia Pemimpin. Telah menyelamatkan keluarga Xie. Kakek, cepat bangun, cepat bangun, cepat bangun. Ini terlalu berlebihan untukku. Fake Su, secara perasaan, hari ini kau telah menyelamatkan seluruh keluarga Xie. Secara aturan, kini kau telah menjadi pemimpin yang baru. Pendekar wilayah selatan wajib bersujud saat bertemu. Sikap hormat ini pantas kau terima. Kakek, paman, di hati Fake Sue, kalian adalah keluarga saudara yang sangat berarti. Ini semua adalah kewajibanku. Ayah, adikku membesarkan Xiao Sui dengan sangat baik. Fake Sue. Di mana ibumu? Ibu, lihat siapa yang datang. Ibu. Fake Su. Coba lihat siapa yang datang? Lihat. Anakku yang bodoh. Ayah. Ayah datang menjengukmu.
Kenapa kau? Bisa jadi begini. Xiaohe, kakak datang menjengukmu. Ayah. Kakak. Aku pasti sedang bermimpi. Ini salah ayah. Tak pernah bisa datang menjengukmu. Ayah bahkan tidak tahu bahwa putriku di keluarga Lintang menderita begitu banyak. Ayah. Ayah Ki. Bawahan menghadap pemimpin. Tidak tahu ada urusan apa hingga pemimpin memanggil kami? Bangunlah. Elder Jong, katakan, mengapa sejak zaman dahulu kedudukan pria lebih tinggi dari wanita? Dan wanita sejak lahir harus menikah dan melahirkan anak terbelenggu oleh pernikahan seumur hidup? Sejak kecil, karena aku perempuan, aku didiskriminasi seluruh keluarga. Dan ibuku, karena melawan perjodohan, dicaci maki seluruh provinsi Cemara. Sama-sama manusia, mengapa pria mengenakan belenggu bertumpuk? Di kepala wanita, ini tidak adil. Pemimpin ini... Hari ini aku memanggilmu ke sini karena ada satu hal yang perlu kau lakukan. Aku akan mendirikan arena pertarungan di wilayah selatan. Aku akan menantang semua pria di dunia. Aku akan mengubah total ketidakadilan ini. Bawahan patuh pada perintah. Warga sekalian, namaku Lin Feixue. Sudah lama aku melihat ketidakadilan di dunia yang mendiskriminasi perempuan. Hari ini, aku mendirikan arena pertarungan di sini. Aku ingin menantang para pria untuk menunjukkan pada semua orang bahwa kami, kaum perempuan, bisa berdandan di depan cermin, juga bisa mengenakan zirah dan bertarung. Aku ingin menjadi teladan bagi semua perempuan di dunia, agar semua orang melihat bahwa kami, kaum perempuan, tidak kalah dari para pria. Wah, wanita ini terlalu sombong. Seorang wanita bermimpi menantang semua pria di dunia. Betul, seorang perempuan tidak tinggal di rumah dengan baik, melayani suami dan mendidik anak, malah keluar dan mempermalukan diri. Nilai-nilai dunia sudah merosot. Yin dan yang terbalik. Sungguh lucu sekali. Orang ini aku kenal. Sepertinya dia pemimpin baru Istana Bela Diri Agung. Bakatnya memang tinggi, tapi ini terlalu angkuh. Berapa banyak orang hebat di dunia ini, dia berani berkata akan menantang semua pria di dunia. Memang benar. Begini. Ayo semua, mari kita bertaruh. Lihat apakah wanita ini bisa bertahan sampai akhir. Ayo semua, bertaruh. Ayo, semua datang. Ayo, sini. Semua datang. Kiri, pria menang. Kanan, wanita menang. Bertaruh. Itu sudah pasti. Kalau wanita ini benar-benar bisa mengalahkan semua pria, aku akan berlutut dan membungkuk hormat padanya. Aku juga. Mulai. Lihatlah semua. Lihat aura saat ini. Wanita ini pasti kalah. Kami bertaruh Lin Feixue menang. Semangat Lin Feixue, beri semangat untuk semua perempuan di dunia. Aku yang menantang. Ahli bela diri terdaftar yang bisa membunuh harimau dengan tangan kosong. Aduh, wanita ini selesai deh. Lihat tuh, lengan dan kaki kecil-kecil bahkan nggak cukup buat ngisi sela gigi ahli bela diri terdaftar. Iya. Aku rasa dia nggak bakal tahan satu jurus. Kelebihan setengah jurus. Hahaha, pergi sana pria brengsek, jangan banyak omong kosong. Aku kasih tahu ahli bela diri terdaftar. Nggak pernah kasihan sama wanita, di tangannya mati atau cacat. Hahaha. Aku bilang, kalian wanita-wanita ini benar-benar ya, nggak di rumah jaga anak dengan baik, malah keluar cari susah. Memang. Seorang wanita cuman alat buat melahirkan anak, seperti semut kecil berani tantang pria. Hari ini aku kasih kamu 3 jurus dalam 3 jurus. Kalau kamu bisa jatuhkan aku, berarti kamu menang. Lawan kamu cuma butuh 1 jurus. Pedang ini belum pernah kena darah wanita. Hari ini pakai darahmu buat rawat pedangku. Ayo serang. Ya. Ahli bela diri terdaftar ini mau bunuh dengan 1 jurus sepengetahuan aku. Nggak ada yang bisa hindari. Serangan mematikan ahli bela diri terdaftar. Lin Feixue gila ya, dia malah mau tabrak langsung. Harus tahu yang sebelumnya terima langsung pedang besar ahli bela diri terdaftar, tapi darahnya muncrat di tempat senjatanya hancur. Jangan bilang lagi aku nggak berani lihat.
Susah banget nih ya. Lihat itu. Ini tidak mungkin. Lin Feixu. Sendirian mengalahkan ahli bela diri terdaftar. Luar biasa Lin Feixu. Lin Feixu hebat. Masih ada siapa lagi? Aku yang akan mencoba. Kami juga ikut. Nah, cuma segini. Tadi bukannya hebat sekali. Kalah oleh seorang wanita. Biarkan aku yang mencoba. Wah. Ping Wuzong khusus datang untuk menantang. Ping Wuzong, itukah yang dijuluki nomor 1 di dunia? Tak pernah ada wanita yang bisa lolos si pencuri bunga terkenal itu, Ping Wuzong. Benar. Itu aku. Ping Wuzong ini sungguh berada di puncak daftar orang paling merepotkan di wilayah selatan. Kelihayan gerak ringannya sungguh luar biasa. Formasi 5 elemen dan 8, diagramnya bahkan tak tertandingi. Belum pernah ada yang bisa menyentuh ujung bajunya. Kurasa Lin Feixu kali ini mungkin akan segera kalah. Nona kecil ini cantik sekali. Sudah seharusnya dinikahi pria dan disayang dengan baik. Untuk apa setiap hari berkelahi? Terlalu kasar. Caraku hidup tak perlu kau urusi. Ayo kita bertarung. Hahaha. Nona kecil, kalau nanti kau kalah jangan sampai menangis ya. Kakak akan sedih. Hahaha. Aku ingin lihat nih, sekarang Lin Feixu mau hadapi gimana dia tangani ini. Ping Wuzong, lelaki sejati, balas dendam buat kita-kita. Ayo teman-teman, taruhan sudah ditutup. Taruhannya udah ditutup loh. Kalian para cewek ini masih mau pasang Lin Feixu? Aku pakai semua tabunganku untuk beli Lin Feixu. Menang. Aku juga pasang Lin Feixu. Aku juga pasang. Aku bilang, kalian para cewek ini sih, kalian benar-benar tolol. Iya, hahaha. Kalau Lin Feixu bisa menang, aku lari telanjang di Jiangcheng. Hahaha. Nona cantik. Gerakan tanpa bayanganku cuma bisa ditembus sama Dewa Tombak. Apalagi kamu, mustahil bisa tembus. Begini saja, kalau kamu kalah, aku juga nggak minta emas 10.000 tael darimu. Cukup temani aku pulang, jadi istriku yang ke-520. Bagaimana? Gimana? Hahaha. Ilmu bela diri di dunia ini hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Pakai tombakmu untuk pecahkan situasi ini. Ketemu. Bagus. Lin Feixu keren banget, panutan kita. Banyak omong. Ping Wuzong, kau biasa bersenang-senang dengan mempermainkan perempuan, meremehkan perempuan. Pernahkah terpikir olehmu suatu hari akan kalah oleh perempuan? Bagus, memang harus diperlihatkan pada laki-laki brengsek itu. Kami para perempuan juga bukan orang yang mudah diganggu. Masih ada yang berani? Saudara Wang itu, kau saja yang maju. Ilmu pedang keluarga Wang. Tidak, aku sudah merasakannya. Kau lebih hebat. Tidak bisa, takut. Pengecut. Dunia ini bukan hanya milik laki-laki, tapi juga milik perempuan. Aku, Lin Feixu, sebagai pemimpin wilayah selatan, bersumpah di sini. Mulai hari ini dan seterusnya, laki-laki dan perempuan setara dan memiliki hak yang sama. Perempuan juga boleh belajar bela diri dan membaca. Tidak lagi terikat oleh siapapun. Bagus.